Oke, kita sudah berdoa. Kita sekarang mau memuji nama Tuhan dulu ya. Kita mau nyanyi. Sebentar kakak share. Sorry ya tadi. Download share download. Yang mana? Nih, di download ya sini. Ini dia. Terlihatkah? Kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan Kak. Kelihatan. Kita gedein ya. Ya. Bolehnya adik-adik semuanya. Belum ada muncul Kak Sari Kamelda. Oh, belum ada musik Kak. Belum ada musiknya. Belum ada musik ya Kak? Belum, dia kayak tunggu ya, print screen. Dia kayak biru. Kenapa Kak Evi? Garis-garis. Biru-garis. Dia kayak biru garis-garis doang, layarnya blank. Oh, layarnya blank. Kalau adik-adik yang lain gitu nggak? Iya sama Kak. Sama. Baik. Bentar ya, tunggu. Coba ya. Sudah terlihat? Udah Kak. Dah. Udah Kak. Suaranya ada? Soundnya belum. Soundnya belum. Udah joget-joget belum, soundnya belum, tapi gambarnya udah. Harusnya udah ya. Apa lagi? Share screen. Ini kan? Iya, share sound. Apa itu lagi kali gitu. Udah belum? Ada Pak? Gambarnya ada, soundnya enggak. Belum ya? Udah Kak, soalnya belum muncul ya Kak. Ada ya soundnya ya? Ada. Sungai sukacitamu mengalir ke lampu. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacita Soundnya keluar nggak adik-adik? melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, di aku sih nggak ada suaranya ya. Di Kevin nggak ada suaranya ya? Apa dia lanjut? Nggak tahu kalau yang di lain. Adik-adik dengar nggak? Dengar Kak. Dengar Kak. Dengar Kak. Oh berarti dengar ya? Evi ayo. Dengar. Sungai sukacitamu mengalir ke lampu.
Kak, tiba-tiba itu layarnya itu Kak. Udah habis kali. Oh ya, oke, berarti sudah habis adik-adik. Oke, adik-adik, kalau gitu kita udah selesai memuji nama Tuhan. Kita mau baca firman dulu. Yuk, kita ambil Alkitabnya. Christian belum buka kamera sih, kameranya. Ya, Christian, halo. Christian. Lagi ambil Alkitab ya. Kalau enggak, adik-adik yang lain udah. Kita hari ini akan membaca firman Tuhan dari Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sudah dibuka Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sudah ketemu? Sudah belum? Bisa dijawab kok Kak Meldanya. Kalau yang udah bilang udah. Sudah ya. Kak. Oke, Dela udah. Yang lain? Berapa Kak? Mochi sudah. Chandra udah? Ayat berapa Kak? Ayat 14 sampai 30. 25. Matius 25 ayat 14 Matius sampai 30. 25. Perli sudah? Ruhut sudah? Sudah Kak. Sudah Kak. Agnes Ortiza? Berapa tadi Kak? Matius berapa? Matius Sudah, 25 ayat 14 sampai 30. Leticia sudah? Natasha sudah? Sudah Kak. Ortiza tadi udah ya sama Agnes ya? Sudah Kak. Nathan sama Jeremy udah? Udah Kak. Jeremy belum ya? Oke, kakak akan baca ayat 1. Nanti adik-adik yang kakak sebutkan namanya boleh baca ya, atau Kak atau Kak Sari nanti kakak sebutkan. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Chandra. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jeremy. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nathan. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ruhut. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Agnes. Nggak ada suaranya, Dek. Kurang keras, Dek. Di mute itu, Dek. Suaramu nggak kedengeran, Dek. Kurang keras, Dek. Iya, kayaknya nggak masuk ya, Dek. Suaranya ya, Dek. Bisik-bisik. Kerasan, Dek. Suaranya kayaknya belum connect ya, Dek. Bisa, Dek. Oh, nggak ada suaranya ya? Coba. Agnes? Agnes pakai headset nggak? Enggak, kayaknya ya. Enggak ya, kok nggak masuk ya suaranya? Oke, lanjut ke yang lain dulu ya. Agnes coba tes dulu deh soundnya deh. Kayaknya mikrofon aku nggak bisa. Oh ya udah. Oke deh,
Diganti yang lain ya. Natasha boleh sayang. 19 ya berarti ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Leticia. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Berli. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dela. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Capin. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikanmu kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Fortiza. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat yang di kemana Tuhan tidak menanam. Timothy. Mungkin lagi ke toilet ya. Kita lanjut ke Kak Evi, boleh Kak Evi? Oke. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Kak Sari. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, nanti adik-adik boleh baca lagi dari awal sampai akhir, karena tadi panjang banget ya. Oke, jadi ceritanya itu untuk perumpamaan, hari ini adalah untuk perumpamaan tentang talenta. Tadi dikatakan di ayat 14 adik-adik, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ini menceritakan tentang perumpamaan talenta ini. Berarti sama seperti hal kerajaan surga. Tadi diceritakan bahwa ada seorang tuan ingin pergi ke luar negeri, tetapi dia ingin menitipkan hartanya sama hamba-hambanya. Tadi ada berapa hambanya? Boleh dibuka, boleh di-unmute deh semuanya. Audionya. Dibuka aja deh audionya. Nggak usah di-mute. Chandra, Jeremy, Nathan, Ahmad, Natasha, Berli, ayo. Semuanya ya, jadi kalau kakak tanya boleh dijawab. Jadi tadi ada seorang tuan mau ke luar negeri, tapi dia mau mempercayakan harta bendanya nih sama hambanya. Tadi ada hambanya 3 orang. Yang hamba pertama diberikan berapa talenta? 5 talenta. Yang kedua? 2 talenta. 2 talenta. Yang ketiga? 1 talenta. 1 talenta. Lalu pergilah tuannya ke luar negeri. Nih, udah pergi ke luar negeri. Hamba yang pertama
mengusahakan talenta atau harta yang diberikan kepada dia sehingga berlipat ganda. Berlipat bertambah 5. Jadi 5 tambah 5 15. 10 ya. Yang kedua pun sama ya adik-adik ya. Dia mengusahakan talenta harta yang dipercayakan kepada dia oleh tuannya jadi berlipat ganda. 2 ditambah 2 lagi jadi 4. Sedangkan yang terakhir hamba yang diberikan talenta 1, apa yang dilakukan adik-adik? Boleh bantu? Disembunyiin talentanya Sembunyikan talentanya di dalam tanah. di dalam tanah ya adik-adik ya. Dia takut, dia tidak mengusahakan talenta ini, dia malas, dia tidur aja di dalam tanah gitu kan. Berarti talentanya bertambah atau enggak? Enggak ya, talentanya enggak tambah. Ketika tuannya pulang dari luar negeri, mereka mengadakan perhitungan adik-adik, harus dikembalikan lagi ke tuannya talentanya. Ketika tuannya memanggil hamba yang pertama, apa tadi yang dikatakan di ayat berapa tadi? Ayat 21. Coba dibaca Dela. Iya, Kak. Ya, coba dibaca ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekarang sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Oke, berarti tuannya itu senang sekali ya adik-adiknya karena hambanya sehat dan setia. Setia dan baik sekali. Dia mempercayakan 5 talenta, lalu dia bisa bertambah lagi 5 talenta berkembang ya. Begitupun hamba yang kedua, tuannya sangat senang sekali ya. Bagaimana dengan hamba yang ketiga adik-adik? Dia bilang apa ya tadi ya? Di ayat yang ke ayat 26. Coba dibaca ayat 26. Davin deh, Davin. Apa kata tuannya kepada hamba yang ketiga tadi, yang membawa 1 talenta? Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana tidak menabung dan memungut dari tempat di mana. Lanjut ayat 27, Leticia. Namanya. Jangan dipegangin. Leticia terlalu nunduk, suaranya nggak jelas. Bunganya. Oke, jadi kata tuannya itu kepada hamba yang ketiga, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Beda dengan tuannya berkata kepada hamba yang pertama dan yang kedua. Tadi, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi adik-adik, dari perumpamaan cerita ini adalah sama seperti kita adik-adik yang diberikan talenta dari Tuhan. Semua dari adik-adik, Kak Melda, Kak Evi, Kak Sari, semua sudah diberikan talenta dari Tuhan. Tidak ada yang tidak ada. Semua diberikan. Tetapi talentanya berbeda-beda. Ada yang talenta itu bisa kita ibaratkan sama saja dengan bakat atau kemampuan ya adik-adik ya. Harta, bakat, kemampuan, talenta kita diberikan sama Tuhan beda-beda. Misalnya ada yang talentanya menari, misalnya ada yang talentanya acting, atau ada yang talentanya bernyanyi, atau ada yang talentanya berolahraga, sepak bola, atau tenis meja, atau bulu tangkis. Ada yang talentanya bercerita dengan baik, atau ada yang talentanya adalah pendengar yang baik. Banyak ya adik-adik ya, macam-macam, beda-beda. Semua orang beda-beda.
Chandra beda, Jeremy beda, Nathan beda, dan semuanya beda. Jadi, Tuhan kasih talenta nih ke kita adik-adik. Bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti hamba yang pertama dan kedua atau yang ketiga? Bagaimana baiknya? Seperti hamba yang pertama dan kedua ya, kita bisa mengembangkan talenta kita. Caranya gimana Kak Sari? Kalau kita mau ngembangin talenta kita? Apakah kita kubur di dalam tanah seperti tadi? Ya enggak dong. Terus dilatih, harus diasah. Misalnya kalau kita pintar nyanyi, kita nyanyi jadi pro kantor di gereja kah, atau kita nyanyi-nyanyi di rumah juga nggak apa-apa ya. Betul. Atau belajar les nyanyi. Betul gitu, banget. Mau diasah. Betul banget adik-adik. Jadi kalau kita punya talenta yang dipercayakan sama Tuhan itu, kita harus cari tahu nih talenta kita kira-kira apa. Oh sepertinya aku jago nih nyanyi. Aku mau ikut les. Aku mau ikut lomba-lomba untuk mengasah kemampuan. Atau kalau tidak ikut lomba, kita bisa berlatih di rumah. Atau kita bisa ikutan menjadi singer di gereja. Kakak, aku mau dong bantuin nyanyi di gereja. Itu bisa. Atau misalnya kita jago acting. Aku jago loh Kak acting Kak. Aku mau dong ikutan drama di sekolah minggu. Gitu. Atau aku mau dong ikutan drama di sekolah. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kita harus bisa mengetahui talenta kita. Lalu kita bisa mengembangkannya. Untuk apa sih dikembangkan talentanya? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah bisa mengembangkan talenta kita memuliakan nama Tuhan, kita bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Kak. Tidak ada Kak. Coba kakak mau tanya dulu Timothy. Timothy kira-kira talenta di dalam diri Timothy itu apa deh? Kan tadi nggak ada yang mau tanya, kakak yang tanya sekarang. Pasti ada kan, pasti ada. Pasti punya talenta kan? Pasti ada. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 1, tapi pasti punya ya. Pasti punya, pasti Tuhan berikan talenta. Coba kita pikir-pikir sebentar. Coba ya, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Timothy apa deh? Ya kok hilang? Mana deh? Ini videonya kok hilang? Masih di toilet kah? Nah, udah pindah tempat, dia udah di mobil. Gak apa-apa sayang. Gimana dek? Kira-kira Timothy apa nih talenta yang diberikan Tuhan Yesus yang spesial? Bernyanyi. Wah, hebat. Hebat. Nanti diasah terus ya biar berkembang talentanya. Kalau Dela, apa sayang? Bernyanyi dan menggambar Kak. Wah, hebat. Kalau Natasha? Bernyanyi dan menggambar, Kak. Oh, luar biasa. Ada pinter nyanyi nih ya. Iya, ada pinter nyanyi. Oh, seneng kakak. Kalau yang cowok-cowok, kira-kira Chandra, talentanya apa, Dek? Berakting kayaknya ya. Jago, Dek, jago. Drama jago, Dek. Gimana, Dek? Ada yang mungkin jago dalam bermain sepak bola, atau bulu tangkis, atau main catur ya? Atau bagus di bidang misalnya pelajaran matematika, Kak aku jago di bidang matematika, aku ikut olimpiade atau bagaimana gitu, ikut lomba. Apa Chandra? Sepak bola Kak. Oke. Terus berlatih ya. Kalau Jeremy? Kayaknya acting nih, acting. Udah jago dia. Iya. Kayaknya buat cerita, soalnya di rumah kadang-kadang suka buat cerita. Oh, buat cerita. Oh, jadi nanti kalau next time kayak Sari kalau kita bikin drama bisa nih dibantu sama Jeremy ya? Bisa banget. Oh iya. Oke, Jer. Kita bikin naskah ya. Kalau Nathan apa, Dek? Sepak bola mungkin, Kak. Oke, good. Berarti semuanya pasti punya talenta. Nah, ini adalah aktivitas yang harus adik-adik kerjakan di rumah, nanti di screenshot ya, di screenshot ya benar. Gimana, Kak? Share screen. Di download. Ya, di share screen. Screenshot handphone dong ya. Di download tadi. Mana? Di sini kali ya. Oh, dibuka dulu. Bentar ya ini ya. Ya itu. Bentar.
Nah, ini adik-adik adalah aktivitas minggu ini. Namanya adalah Kartu Perencanaan Talenta. Nanti adik-adik boleh tulis namanya, di atas tuh namanya milik, misalnya Kak Sari, atau Kak Evi, atau Kak Imelda. Nah, talenta yang dimiliki apa nih? Itu di situ ada 2. Jadi adik-adik boleh sebutkan 2 atau sebutkan 1. Misalnya bernyanyi tadi kan, bermain sepak bola, atau bermain piano, atau bermain saksofon, atau apapun itu ya. Boleh ditulis. Nah, untuk yang poin berikutnya, rencanaku untuk memuliakan Tuhan dengan talentaku. Rencanaku untuk memuliakan Tuhan dengan talentaku. Misalnya yang pertama, aku ingin bermain piano di gereja. Ya, atau aku ingin misalnya yang jago acting, aku ingin bisa berlatih atau bisa lebih bagus actingnya agar aku bisa membantu drama di sekolah minggu. Atau tadi tuh Jeremy membuat cerita, aku ingin membuat naskah drama untuk Natal sekolah minggu. Ya bisa banget tuh Dek. Ya. Jadi rencananya apa nih kira-kira nih dengan talentaku, aku ingin apa nih? Memuliakan nama Tuhannya dengan apa nih? Ya. Atau misalnya adik-adik jago di bidang matematika, rencanaku untuk memuliakan nama Tuhan adalah aku membantu teman-temanku yang kurang bisa nih belajar matematika. Itu bisa. Adik-adik bikin, boleh ini di print atau boleh ditulis lagi, diulangi di buku, nanti difoto, kirim ke kakak ya. Oke, satu lagi. Tugasnya, aktivitasnya adalah menghafal ayat hafalan. Ada. Bentar ya adik-adik ya. Ya. Oke, dari 2 Korintus 11 ayat 6. Jikalau kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Jadi kita udah terus-terusan mengingatkan nih, kayak misalnya adik-adik, ayo kita harus mengembangkan talenta nih. Di dalam segala waktu kita udah ngingetin ya. Jadi kalau kita kurang, ada adik-adik di sini yang pendiam? Ada nggak? Kak Sari pendiam nggak ya kira-kira? Gimana? Kalau misalnya pendiam, kita kurang paham atau kurang lihai dengan berkata-kata, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kita udah tahu firman Tuhan, oh firman Tuhan mengajarkan seperti ini ya. Jadi kalau kita tahu, kita harus melakukannya atau kita harus mengubur di dalam tanah? Lakukannya. Harus do it, okay? Kita harus mengembangkan talenta kita ya adik-adik ya. Untuk pemuliaan nama Tuhan. Oke deh kalau gitu. Sekian untuk hari ini. Udah di print screen adik-adik? Nanti mungkin Kak Amelda bisa kirim di grup ya. Oh boleh. Nanti kakak kirim di grup ya. Ayat hafalan dan kartu perencanaan talentanya tadi. Oke kalau gitu. Kita mau nyanyi satu lagi yuk. Tapi nggak ada di sini, bisa di searching gitu. Apa namanya? Oke, namanya adalah ya. Oh. Adik-adik boleh disiapkan juga persembahannya. Kita mau persembahan, ini kita sekalian nyanyi persembahan aja ya. Siapa yang persembahan tadi kakak lihat? Leticia sudah pernah bawa persembahan, Dek? Leticia? Belum, Kak. Belum ya. Boleh bantu kakak untuk bernyanyi lagu ini aja. Nanti adik-adik yang untuk persembahannya boleh ditransfer ke rekening gereja atau dititip ke orang tua yang ke gereja ya. Leticia boleh audionya di on. Kita mau share ini. Bentar ya, Dek. Oke, nanti Leticia boleh bantu ya, Dek, nyanyi ya. Lagunya dia harus makin bertambah gitu. Oke. Kelihatan, Dek? Tadi soundnya di stop dulu ya. Bentar ya, maaf ya. Mau share sekarang.
Oke. Coba. Oke. Kelihatan nggak, Tisha? Kelihatan? Kelihatan. Soalnya terdengar ya, adik-adik. Ya. Nah, ya, Lid, kayak gimana ya? Oke, adik-adik. Mana ya Leticia? Tisha. Tadi nyanyi nggak deh? Aku nggak denger. Apa nggak kedengeran ya suaranya? Sound. Kenapa, Dek? Suara aku dengar nggak? Oh, iya, kakak nggak dengar tadi. Tapi nggak apa-apa, kakak Sari sama Kamelda udah bantu. Makasih ya, Tisha. Ya udah, adik-adik, nanti jangan lupa ditransfer untuk persembahannya ya. Oke, kalau gitu kita mau bahas apa lagi nih, Kakak Evi? Kakak Sari? Udah. Ada Udah pengumuman ya? apa? Nggak ada ya? Pengumuman apa ya? Oh iya, adik-adik, ada semuanya di sini. Apakah sudah sekolah offline semua? Saya besok Aku besok Kak mulainya. besok hari Senin sampai Jumat full offline. Wow, 5 hari full offline. Ya Kak. Iya Kak. Dari pagi kayak normal biasa sampai siang, sampai sore. Ya Kak. Wow. Apakah ada yang masih online deh berarti? Apakah ada yang masih online? Natasha? Ada lagi selain Natasha yang masih online? Oh, Nathan. Saya Kak. Nathan Kak. Leticia. Oh, masih ada yang online ya? Oke, deh nggak apa-apa. Nabur masih online ya? Oh, oke. Penabur masih online. Oke, nggak apa-apa. Jadi Kamelda kita belum foto. Oh ya, Kakak Evi boleh dong. Mau kayak kita ya? Oke, dari sini. Aku libur 2 minggu, Kak. Siapa Yuk. itu? Siapa tadi yang ngirim? Davin ya? Siap ya, lihat kamera ya. Leticia kurang naik sayang. Oh ya, Davin. Libur 2 Ya, minggu. Ruhut langsung benerin rambut. Iya. Ayo. Oke, Davin tengah, Davin. Oke, yang lain udah oke. Kak Evi apa Kak Sari yang take? Oh, Kak Evi. Oh, terserah. Ayo, Sari. Kak Evi. Enggak, Kak Sari Oke. mau udah gaya gini. Iya, begini. Oh, ya udah oke, malah pose. Lihat ke kamera matanya ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, ada lagi nggak gayanya? Ada dong. Aku kirim dulu. 2022. 2022. Sekali lagi aja ya. 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 1, 2, 3. Oke. Oke, adik-adik. Sebenarnya hari ini kita tadinya mau offline ya, kayak Kak Sari ya. Tapi nggak jadi ya. Tapi nggak jadi, adik-adik, mohon maaf ya, karena ada perubahan pengumuman dari pendeta dan pahalado ya, Kak. Ya, jadi nanti didoakan saja, semoga virusnya yang baru ya, Omikron tidak Menyebar ya. banyak menyebar ya. Jadi kita bisa ketemu lagi di gereja, di sekolah minggu. Oke, adik-adik? Yuk, adik yang mulai sekolah offline juga jaga-jaga kesehatan ya. Iya, betul. Ya, stay safe. Ya, Maskernya selalu jangan pakai dibuka-buka sama temennya di sekolah, jangan ditukar-tukeran. Ya, kecuali makan ya. Bahaya. Makan pun kalau bisa nggak ngobrol ya. Jangan Oke. pegang masker orang juga. Iya. Ya, Kadang suka iseng ya, Kak. Nggak, takutnya kan temennya minta tolong dong ambilin masker aku, terus diambil gitu kan. Nggak boleh ya. Nggak boleh pegang masker orang. Oke deh kalau gitu. Ya adik-adik, yuk kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Kita doa persembahan sama doa penutup ya.
Kak Sari atau Kak Evi bisa bantu Kamelda? Siapa? Aku boleh. Silakan Kak Sari. Yuk. Oke, ya. Kita dalam doa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur buat hari ini. Tuhan, kami boleh beribadah bersama Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan yang berkati kami, setiap firman yang bisa dibagikan oleh Kamelda kiranya bisa menjadi pelita dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hari-hari ke depan kami. Kami sudah mulai beraktivitas seperti biasa, bersekolah. Kiranya Tuhan juga yang menjaga kesehatan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu disiplin Tuhan dalam melakukan protokol kesehatan, jaga kami dan keluarga kami Tuhan agar tetap sehat senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami kiranya boleh menjadi tempat bagi persekutuan seluruh umat Tuhan di daerah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa hari Minggu ya. Semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Aku mau nanya Kak, itu yang tugas yang untuk talentanya dikirim ke orang Musa kan Kak? Iya boleh. Ke orang Musa boleh. Ke Kak Sari atau Kak Evi atau Kak Imelda boleh. Oke. Oke ya. Dadah adik-adik. Oke, bye-bye. Ortiza. Belum lift. Ortiza bingung liftnya. Ya, taruh tunggu Ortiza. Oke, sip. Berarti